Saya Hasim Harfa melaporkan dari Filipina. Kloter 13 embarkasi Palembang menjadi contoh keberhasilan pengelolaan jemaah haji di tingkat kelompok terbang. Sebanyak 444 jemaah berangkat ke Tanah Suci dan seluruhnya kembali ke Indonesia dalam jumlah yang sama, meski mayoritas merupakan jemaah lanjut usia atau lansia dan kelompok beresiko tinggi. Ketua Kloter PLM 13 Nurul Huda mengatakan hanya sekitar 30 jemaah yang tidak masuk kategori lansia maupun resiko tinggi. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari strategi promosi kesehatan yang terus dilakukan serta kerjasama seluruh petugas dalam melayani jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI Kloter Palembang 13, Dr. Nona Ramkita, menjelaskan bahwa kunci menjaga kesehatan jemaah adalah pencegahan, deteksi dini, dan pengawasan kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Ia bertugas bersama Dr. THD Dr. Verda Puspalina dan perawat Ria Sutanti untuk memastikan jemaah tetap sehat dan selamat selama berada di Arab Saudi. Menurut Dr. Nora, langkah awal yang dilakukan adalah memetakan kondisi kesehatan seluruh jemaah. Dari total 444 jemaah, lebih dari 60% merupakan lansia dan hanya sekitar 10% yang tidak memiliki faktor resiko kesehatan. Karena itu, pelayanan kesehatan dilakukan secara intensif dan terukur sesuai dengan kondisi masing-masing jemaah. Tim kesehatan juga rutin melakukan visitasi ke hotel tempat jemaah menginap setiap 1 hingga 2 hari sekali. Duduk dulu sini. Kalau kami tak kakak, duduk dulu jangan jalan. Kami hanya kakak. Tadi ini rombongan kita. Ya, sini. Kita dibongkar semua di dalam nanti. Tadi itu dibongkar semua rata-rata. Disuruh buang, disuruh bongkar semua di dalam. Iya, 2 Pak. Yuk. Belum punya yuk ya. Nah, mana pasangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nora Ramkita. Saya dokter kloter dari Palembang 13. Bersama saya ada dibantu oleh satu orang dokter PHD, yaitu Dr. Verda Puspalina, spesialis penyakit dalam, dan satu orang nurse, yaitu Suster Ria Susanti. Bersama mereka, kami sama-sama membantu dalam pengawasan kesehatan jemaah haji di kloter kami. Adapun tips-tips yang kami sudah lakukan di kloter kami, hingga saat ini ada beberapa hal, yaitu saat keberangkatan kami berupaya untuk mengidentifikasi terlebih dahulu jemaah kami dari 444 orang itu berapa yang lansia, kemudian berapa yang memiliki resiko tinggi. Nah, ternyata ada lebih dari 60% jemaah kita lansia dan hanya 10% kurang lebih jemaah yang tidak memiliki resiko tinggi. Nah, artinya sisanya adalah jemaah yang memiliki resiko baik yang tinggi, sedang maupun ringan. Nah, untuk hal itu kita perlu menjaga jemaah kita agar tetap sehat dan selamat dari keberangkatan hingga kepulangan. Yang kami lakukan adalah kami melakukan visitasi. Nah, visitasi yang kami lakukan itu kami upayakan rutin, bisa dalam waktu 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, itu kami lakukan di hotel-hotel, baik itu per lantai ataupun per kamar. Dan kami mengutamakan jemaah-jemaah yang memiliki resiko tinggi, baik itu yang memiliki riwayat penyakit yang sudah diketahui di Indonesia maupun yang baru kami dapatkan di Mekah atau Madinah. Kami lakukan pengingatan kepada jemaah-jemaah agar tetap mengkonsumsi obat-obatan rutin. Kemudian bagi yang sehat, kami tetap mengingatkan mereka supaya menjaga kesehatannya, yaitu dengan promosi dan edukasi kesehatan. Banyak hal yang bisa kita ingatkan, yaitu misalnya jemaah tidak terlalu memforsir dirinya dalam beribadah, kemudian bisa mengukur dirinya apakah dia beribadah itu sesuai dengan kemampuan fisiknya, seperti itu. Kemudian kita juga mengingatkan untuk menjaga etika batuk, karena di kloter itu rata-rata lebih dari 90% jemaah itu menderita batuk haji. Kemudian
Oh ya, yang paling penting lagi yaitu kita tidak bekerja sendirian. Dalam bidang kesehatan kita bekerja sama dengan bidang yang lain. Di sektor kita punya klinik sektor, ada dokter-dokter sektor di situ, spesialis maupun yang perawat yang ada di sektor, itu kita bekerja sama untuk berkonsultasi terhadap jemaah-jemaah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kemudian jika memang tidak dapat dilakukan di klinik, maka kita akan melakukan konsultasi ke KKHI, baik itu KKHI Mekah maupun Madinah. Kemudian untuk kasus yang lebih lanjut lagi, maka kita perlu melakukan perujukan, seperti itu, perujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi. Ya. Oh iya, selanjutnya koordinasi juga kita lakukan terhadap petugas kloter yang lain, baik itu ketua kloter maupun pembimbing ibadah. Nah, itu sangat penting dilakukan karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Jadi, kasus-kasus jemaah haji ini butuh koordinasi yang baik antara petugas kloter. Jadi, penanganan terhadap jemaah itu bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Jadi, tidak hanya bekerja sesuai dengan tusinya masing-masing, tapi bisa berkoordinasi antar lintas tusi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan. Jadi, apapun yang kita lakukan, maka kita upayakan untuk mendokumentasikannya dan melaporkannya sesuai dengan pelaporan yang kita miliki masing-masing. Jadi, kalau di bidang kesehatan, kita laporkan dalam grup-grup WhatsApp untuk koordinasi maupun sistem aplikasi, yaitu berupa Siskohankes Haji. Ya, kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ibadah haji, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, adalah fokus pada pencegahan, deteksi dini, dan keselamatan jemaah. Kemudian kita harus mengutamakan jemaah dengan risiko tinggi, lansia, dan disabilitas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Huda, Ketua Kloter PLM 13. Alhamdulillah malam hari ini kita berangkat ke Palembang, tepatnya pukul 2.40. Kita menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Alhamdulillah jumlah kloter PLM 13 utuh dari berangkat sampai kepulangan. Ada 1 orang jamaah yang tanazul mandiri ke PLM 04, kemudian ada 2 orang yang tanazul mandiri ke Abu Dhabi. Jadi sekarang jumlahnya 441 orang. Alhamdulillah kondisi semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sebagai petugas kloter berpartisipasi aktif dalam memantau kesehatan jamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, gimana Bu kalau misalnya ada masalah kesehatan? Kan ini paling pentingnya. Apalagi sekitar 80% lansia yang dipimpin. Ya. Cara menangani. Ya, alhamdulillah kita dokter kloter, ada juga PHD-nya dari layanan kesehatan, semuanya bergerak aktif dalam memantau kesehatan jamaah, sehingga walaupun jamaah kita banyak dari lansia, 85% lebih dari lansia, semuanya terpantau secara utuh kesehatan jamaah. Ada ceritanya Bu? 1 orang aja yang Ibu tangani, gimana ceritanya? Namanya boleh disebutkan? Ada 1 orang yang pertama kali dirawat di rumah sakit sebelum Armusna. Beliau mohon maaf bisulan, tapi ada diabetes, jadi harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Yang kemudian operasinya itu tidak dijahit, sehingga kata dokternya kelihatan otot-otot beliau. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, ketika Armusna kita awalnya sudah mengajukan untuk safari wukuf, tetapi qadarullah tidak disetujui oleh pihak sektor. Tapi alhamdulillah ibu itu sehat walafiat, bisa duduk seperti semula selama dalam masa Armusna. Apa sih rasanya bisa mengelolanya? Apakah doanya bagus, mantap, atau gimana ini? Kayaknya dokter-dokter kita yang bagus, Pak. Iya, kalau ketua kloter hanya bisa memantau dan ya akhirnya berdoa. Semoga kami pulang dengan utuh jumlahnya. Oh, iya. Nurul Huda ya? Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Semoga sampai ke Indonesia dan selamat. Iya, makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.